Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nuria dengan NIM 401190023. Nah, di sini saya akan presentasi tentang inkaso. Inkaso merupakan jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat diambil alihkan atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk keuntungannya. Nah, jenis-jenis inkaso sendiri yaitu yang pertama berdasarkan jenisnya. Yang pertama inkaso kita ulangi ya. Nah, berdasarkan jenisnya. Pertama, berdasarkan jenisnya yakni melibatkan jenis transaksi yang digunakan atau ada dua, yakni inkaso warkat atau surat perbankan tanpa lampiran dokumen ataupun yang berfungsi sebagai pendukung. Nah, dan yang kedua, dilihat dari lalu lintas dananya. Dibagi dua, yaitu ada inkaso keluar dan inkaso masuk. Inkaso keluar adalah inkaso penagihan kepada pihak bantuan ke bank lain di luar kota atas instruksi dari nasabah langsung. Lalu inkaso masuk yaitu merupakan tagihan masuk dengan dibebankan kepada rekening nasabah sendiri. Dan yang ketiga, mekanisme pelaksanaannya. Jenis yang terakhir berdasarkan pelaksanaannya itu melalui bank lain dan juga melalui cabang bank sendiri. Melalui cabang lain yang dilakukan atas pihak ketiga yang ternyata merupakan nasabah bank lain di luar kota. Manfaat inkaso sendiri yaitu membuat lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian tagihan antar kota atau luar negeri, dan yang kedua lebih menguntungkan dan nasabah mempunyai reputasi yang lebih jelas. Dan di dalam inkaso ada pun akad di dalam inkaso yaitu wakalah muqayyadah atau perwakilan. Dan mekanismenya untuk inkaso sendiri yaitu menerima slip permintaan inkaso dan warkatnya, dan kemudian memeriksa kelayakan warkat, dan yang ketiga kecocokan kebenaran pengisian slip permintaan, dan yang keempat pembubuhan stamp teller dan stamp kepada kas keliling pada slip permintaan inkaso pada lembar belakang pada warkat. Dan yang kelima yaitu memberikan lembar kopi naskah kepada penyetor, dan yang keenam menyampaikan pesan kepada penyetor bahwa lebih dari 3 hari kerja setelah tanggal efektif agar menghubungi BMI untuk menanyakan hasil inkaso, dan yang kemudian transaksi selesai. Nah, adapun kecocokan kebenaran pengisian slip permintaan, yang pertama ada nomor warkat, tanggal jatuh tempo warkat, nama kota tujuan inkaso, nominal, tujuan pengkreditan, hasil inkaso, dan tanda tangan penyetor. Nah, dapat disimpulkan bahwa inkaso adalah jasa pengiriman uang lewat bank. Dan yang kemudian ada kritik tentang UU atau aturan inkaso. Kritik tentang UU berikut nomor 7 tahun 1992 terhadap inkaso bahwa perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Nah, dilihat dari lalu lintas dananya dapat dibedakan bahwa inkaso keluar yaitu inkaso atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri atau bank lain di luar kota. Nah, inkaso yang dibayarkan atau dikreditkan ke rekening si pemberi amanat di bank pemrakarsa
setelah inkaso berhasil. Sedangkan inkaso masuk yaitu tagihan masuk atas beban rekening nasabah sendiri dan hasilnya dikirimkan ke cabang pemrakarsa untuk keuntungan pihak ketiga. Nah, berikut adalah pandangan ulama terhadap inkaso. Pandangan ulama terhadap inkaso dapat disimpulkan bahwa transaksi melalui cabang bank sendiri yaitu transaksi yang dilakukan bank sendiri untuk pihak ketiga di luar kota pada kantor cabang. Dan kemudian, bila suatu bank tidak mempunyai kantor cabang di wilayah tertentu, maka bank biasanya melakukan transaksi melalui bank lain. Seperti halnya transaksi pada umumnya, tentunya inkaso memiliki manfaat yang baik untuk nasabah maupun banknya sendiri. Untuk manfaat bagi nasabah, biaya dan waktu proses transaksi penagihan akan lebih hemat dan mencegah dari kehilangan. Sementara untuk bank sendiri adalah mendapatkan komisi sekaligus menjadi saran promosi pengenalan terhadap nasabah yang ditangani. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.